orang itu sedang sakarat, ditunggui oleh 10 orang. 10 orang tidak tahu apa yang sedang dialami, dilihat dan dirasakan oleh orang yang akan sakaratul maut itu, oleh orang yang akan mati itu. Dia mengalami beberapa kejadian yang sifatnya gaib. Itulah yang dimaksud dengan tamu terakhir. Itulah yang disebut dengan misteri. Disebut misteri karena sifatnya gaib, disebut terakhir karena teralaminya di akhir kehidupan manusia, dan juga disebut tamu karena memang real, makhluk yang real, yang nyata, yang datang dalam kehidupan manusia di akhir kehidupan mereka. Apa sajakah beberapa peristiwa gaib yang akan teralami oleh orang yang akan mati? Kita tahu bahwa kita akan mengalami sakaratul maut. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dan dialami oleh manusia yang akan mati. Wajib kita yakini adanya sakaratul maut. Walaupun kita belum mengalaminya, tapi pasti nanti akan mengalaminya. Adapun ayat Al-Quran bisa kita temukan dalam surah Qaf ayat 19. Allah berfirman, "Waja'at sakaratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah hal yang selama ini selalu kalian hindari, selalu kalian jauhi, selalu inginnya tidak mengalami, tapi pasti akan mengalami. Ini Al-Quran menyatakan demikian. Tidak hanya orang durhaka yang mengalami sakaratul maut, tapi juga orang-orang soleh. Bahkan para nabi, termasuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pun mengalami sakaratul maut yang dahsyat, yang hebat. Sampai sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam bab sakaratul maut, Kitabur Raqaiq, bahwa Aisyah radhiyallahu anha menuturkan di akhir kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, di hadapan beliau itu ada wadah air, ada airnya. Beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air lalu mengusapkan ke wajahnya sambil mengatakan, "La ilaha illallah, anna lil mauti sakarat." Kata beliau, "La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya." Sakarat maknanya secara bahasa artinya mabuk. Mabuk itu hilangnya kontrol akal pada diri seseorang terhadap tindakannya, omongannya, ucapannya, tindakannya di luar kontrol akalnya. Itu orang yang mabuk kan demikian ya. Orang yang mabuk dalam bentuk jamak disebut sukara. La taqrabus sholata antum sukara. Jangan kalian dekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Khamar disebut khamar karena dia memabukkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang muskir, muskir itu yang memabukkan, itu disebut khamr, apapun bentuknya, baik cairan seperti minuman ataupun gas seperti gas yang dihisap, ganja gitu kan, dihisap, ngelem,
Lemnya dimakan tidak? Tidak, tapi dihisab. Mabuk tidak? Mabuk. Ataupun berbentuk padat seperti pil yang dikonsumsi atau apapun. Apapun yang sifatnya memabukkan itu khamar. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, dan segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Muskir satu akar kata dengan sakarat. Jadi sakarat maknanya adalah mabuk, seperti yang dijelaskan oleh Raghib Al-Asbahani dalam kitab Al-Mufradat. Beliau menyatakan as-sakar halatun tu'radu bainal mar'i wa aqlih. Sakar atau mabuk adalah keadaan yang teralami oleh seseorang antara dirinya dengan akalnya. Antara dirinya dengan akalnya itu ada sekat, ada pemisah. Akalnya tidak bisa mengontrol seluruh ucapan dan tindakan. Makanya orang yang mabuk rata-rata ngomongnya ngaco kan. Tindakannya juga seperti orang gila, malah lebih dari orang gila. Karena di luar kontrol akalnya. Kata Raghib Al-Asfahani, wa aktsaru ma tusta'malu fil syarabil muskir. Umumnya ini dipakai untuk orang yang habis mengkonsumsi minuman-minuman yang memabukkan, wa yutlaqu fil ghadab wal ishq wal alam wan nu'as wa anil almi wa huwal muradu huna. Tapi mabuk juga dipakai, ditujukan kepada orang yang sangat marah. Saking marahnya, ngomongnya, perbuatannya tidak terkontrol oleh akalnya. Ya, seringkali orang marah terus memarahi orang lain, omongannya itu salah-salah, gitu ya. Dasar kamu ini kayak monyet seperti saya. Memangnya saya berani gitu kepada kamu? Wah, macam-macam. Itu apa yang ingin diungkapkan berbeda dengan yang diucapkan. Kontrol akalnya hilang. Kadang-kadang melakukan tindakan yang di luar kontrol akalnya. Dia mukul tembok. Temboknya nggak apa-apa, tangannya yang patah, kan gitu. Atau mabuk juga ditujukan kepada orang yang sangat-sangat kasmaran, rindu yang dan cinta yang tidak tertahankan. Ngomongnya juga ngelantur ya. Orang yang sedang jatuh cinta konon bisa berubah menjadi seorang pujangga. Dia bisa menyusun kata, mereka bahasa, dan menyusun puisi-puisi yang indah sebagai ungkapan hati. Dalam keadaan sadar dia nggak akan begitu. Makanya sering juga orang yang kasmaran sedang dimabuk cinta. Atau teralami oleh orang yang mengalami sakit yang tidak tertahankan. Karena sakitnya tidak bisa dia tahan di luar kemampuan daya tahan dia, akhirnya orang yang kesakitan itu bisa berguling-guling, bisa menjerit-jerit, bisa melakukan tindakan dan ucapan di luar kontrol akalnya, ya. Nah, itu semuanya disebut sakar. Sakaratul maut adalah masuk poin yang terakhir. Mabuk yang disebabkan karena sakit yang tidak terkira, yang tidak tertahankan. Ini teralami oleh umumnya orang, termasuk Nabi Muhammad SAW. Salah satu penyebab munculnya rasa sakit diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. At-Tadhkirah ini menjelaskan tentang masalah kematian, masalah ruh, masalah sakaratul maut, masalah alam kubur sampai kiamat. Ketika menjelaskan tentang proses terjadinya kematian, Ikhwan tolong maju, yang ada space kosong di depan, geser biar Ahwat juga, Ahwat tolong maju agar yang baru datang bisa ke bagian tempat ya. Tolong maju lagi.
ngised, kata orang Karawang, ngised, bergeser sedikit. Ngised itu tidak berdiri dan tidak ngomong, hanya bergerak, ya. Masih ada tempat untuk yang baru datang, silakan masuk. Ahwat juga tolong digeser lagi, ya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ketika menerangkan ruh, di mana tempat ruh di dalam badan kita. Ruh ini menempati seluruh badan kita, menancap, berakar secara kuat di setiap titik syaraf kita. Ada berapa titik syaraf dalam tubuh kita? Konon miliaran. Saya belum pernah ngitung, tapi percaya aja lah. Titik syaraf itulah yang membuat kita bisa merasakan panas, dingin, sakit, kasar atau lembut, kan gitu ya. Jadi setiap satu titik syaraf itu tempat berakarnya ruh. Dan ruh berkembang sesuai dengan perkembangan fisik manusia. Ketika manusia itu masih bayi, sekitar 50 cm panjangnya, ruhnya juga sebesar itu. Terus berkembang kan? Jadi 1 meter. Ruhnya juga berkembang mengikuti perkembangan fisik manusia yang ditempatinya sampai dewasa. Terus itu berakar ke setiap titik syaraf manusia. Ketika mati, ruhnya dicabut. Tapi ruh ini kan kuat berakar, tapi tenaga yang mencabut jauh lebih gede lagi. Maka ketika dicabut, tercabutlah ruh itu dari setiap titik syaraf sampai, kata Nabi SAW, ikut putus pula urat-urat dan syaraf-syaraf manusia tersebut. Kebayang sakitnya, kebayang menderitanya itu orang. Sakit yang tak terkira inilah yang melahirkan sakaratul maut. Oleh karena itulah maka Nabi SAW pun menyatakan, la ilaha illallah anna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, bahwa sesungguhnya maut itu ada sakaratnya. Nabi pun menderita. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang melihat langsung proses terjadinya sakarat yang dialami oleh Nabi SAW, beliau berkata, ma ra'aitul waj'a ala ahadin asyadda minhu ala Rasulillah SAW. Aku tidak pernah melihat seseorang menderita lebih dahsyat, lebih menderita dibanding penderitaan Nabi SAW ketika beliau mengalami sakaratul maut. Malah disebutkan penderitaan beliau ketika sakaratul maut 2 kali lipat dibanding umumnya manusia. Loh, kenapa bisa demikian? Bukankah beliau soleh, manusia tersoleh sejagat? Ingat loh, banyak orang soleh ketika mau matinya menderita dengan penderitaan yang luar biasa sampai pingsan. Imam Ahmad mengalami hal itu. Amr bin As mengalami hal itu. Padahal Amr bin As orang yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Siapa Imam Ahmad? Manusia terus soleh di zamannya. Itu pujian orang-orang para ulama soleh di zaman itu dan zaman setelahnya. Oleh karena itulah kesolehannya sudah menjadi buah bibir sampai zaman kita sekarang. Namanya selalu disebut sebagai rujukan dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Ketika matinya beliau mengalami penderitaan yang dahsyat. Nanti kalau masih ada waktu kita ceritakan bagaimana proses sakaratnya Imam Ahmad, termasuk Amr bin As, termasuk Imam Al-Qurtubi.
Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau nggak cukup, tahun depan. Kenapa orang-orang soleh sakaratnya menderita? Karena penderitaan bagi siapapun pada hakikatnya menguntungkan dia di akhirat. Bagus untuk nasib dia di akhirat. Seluruh penderitaan yang dialami oleh manusia itu menggugurkan dosa, menghapus kesalahan. Besarnya dosa dan kesalahan yang terhapus oleh penderitaan sebanding dengan dahsyat atau ringannya penderitaan itu. Semakin menderita semakin besar dosa yang terhapus. Nabi SAW menyatakan, "Ma min muslimin asobahul adha." Tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa sebuah penderitaan, wala huznin wala ghammin wala nasabin, atau tidaklah dia mengalami kesedihan, keresahan, kelelahan atau apapun yang membuat dirinya menderita baik fisik ataupun psikis, kecuali Allah Azza wa Jalla akan menghapus kesalahan-kesalahan orang itu karena penderitaannya tadi. Ingat, kiat, ini kiat bahasa Indonesia bukan bahasa Karawang. Makna kiat ini apa? Apa ya kiat itu? Bukan ikhtiar. Tips. Bukan tips uang. Petunjuk. Agar kita bisa sabar dalam menghadapi penderitaan, ingatlah keuntungan dari penderitaan itu. Nggak rugi, ruginya cuma sakit itu aja. Selain sakit semuanya untung. Apa untungnya? Dosa gugur tanpa harus tobat dari dosa itu. Pahala oleh Allah digelontorkan dengan jumlah yang banyak asal sabar. Karena Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala kepada orang sabar itu tanpa hisab, tanpa dihitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak dan besar. Ya, doa dikabul ketika kita menderita loh. Apapun jenis penderitaan itu, jangankan seorang muslim yang zalim, jangankan seorang muslim yang taat atau yang zalim, orang kafir, orang musyrik, mereka menderita. Ketika menderita karena musibah, mereka menjerit berdoa secara ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, itu doanya bakal dikabul. Al-Quran yang menjelaskan begitu. Dalam beberapa ayat Allah mengungkapkan itu, di antaranya Allah berfirman dalam surah Luqman, "Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri." Coba lihat, ketika orang-orang musyrik diombang-ambingkan oleh gelombang, dipermainkan di tengah lautan, mereka naik perahu di tengah lautan, diombang-ambingkan oleh ombak yang sangat besar, da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Ketika di daratnya mereka menyembah berhala, di daratnya mereka musyrik, di daratnya mereka berdoanya memintanya kepada selain Allah, tapi kok di tengah lautan mereka tahu hanya Allah yang bisa menyelamatkan, selain Allah tidak. Mereka da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal bari, doanya dikabul oleh Allah. Ketika Allah menyelamatkan kembali mereka ke daratan, idahum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Kurang gimana nyebelin nih orang, di daratan musyrik, sampai ke lautan oleh Allah diberikan ujian yang dahsyat yang mengancam nyawa, dihantam oleh gelombang. Mereka bertauhid, hanya meminta kepada Allah. Di doanya dikabulkan, diselamatkan ke daratan, kembali musyrik. Bayangkan, orang sedurhaka ini ketika ditimpa musibah
berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, doanya didengar dan dikabul oleh Allah dan diselamatkan. Bagaimana dengan orang muslim? Kalau dia menerima musibah, lalu berdoa kepada Allah apapun musibahnya, Allah akan dengar, Allah akan kabulkan. Sebuah hadis qudsi, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat pernah berfirman di hadapan manusia, "Yabna Adam, wahai anak Adam, kuntu maridhan falam ta'udni." Ini langsung di kalimat yang ada kaitannya dengan materi kita sekarang. Kalimat awal dan akhirnya kita lewat karena terlalu panjang. Kata Allah, "Hai Bani Adam, dulu waktu di dunia aku sakit." Allah sakit. Tapi kamu tidak melayat aku. Kalimat sebelumnya, aku lapar, kalian tidak memberi makan gitu ya. Dan itu tidak kita bahas. Yang ada kaitannya dengan musibah. Dulu aku sakit tapi kalian tidak melayat aku. Apa yang dijawab oleh manusia? Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana mungkin aku melayatmu padahal engkau ini Rabbul Alamin, penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu ya. Tapi ternyata yang dimaksud Allah sakit bukan sakit yang sebenarnya. Allah menyatakan, amma alimta anna abdi fulanan marid walam ta'udhu amma alimta in uddahu wajadtani indah. Tapi bukankah kamu tahu bahwa dulu ketika di dunia ada hambaku yang soleh sakit, tapi kamu tidak melayatnya. Seandainya kamu melayat dia, kamu akan mendapati aku berada di sampingnya. Jadi yang dimaksud melayat Allah itu apa? Melayat orang yang sakit ketika di dunia. Allah mengungkapkan sama aja dengan melayat aku. Kalau kamu melayat dia, kamu akan menemukan aku berada di sampingnya. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan hadis ini dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan hadis ini menjadi dalil tentang dekatnya orang yang sedang sakit dengan Allah Azza wa Jalla. Allah ada di sampingnya. Dan kedekatan orang itu dengan Allah Azza wa Jalla menunjukkan doanya dikabul, jeritan hatinya didengar, keinginannya akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap kali ayat atau hadis yang menerangkan tentang dekatnya Allah dengan seorang hamba selalu dikaitkan dengan diijabahnya doa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, terus ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, jawab, aku ini dekat. Setelah Allah menyatakan aku dekat, apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Kalau dekat, doanya diijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat, dan ayat-ayat lainnya yang mengisyaratkan itu banyak. Hadis Nabi SAW menyatakan, inna aqraba ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fa aktsiru fihi doa. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika apa? Ketika sujud. Maksudnya sujud dalam sholat, bukan di luar sholat. Hadis ini tidak menjadi dalil disunnahkannya sujud ketika berdoa. Bukan. Kalau mengangkat tangan, iya banyak dalil. Tapi kalau pas mau berdoa, sujud. Lalu dalam sujud dia berdoa. Enggak ada dalilnya. Dalil ini yang barusan bukan menjadi dalil tentang disunahkannya sujud kalau mau berdoa. Tapi sujud yang dimaksud di sini sholat. Doa dalam sholat. Mana yang lebih dekat kepada Allah? Orang berdiri di dalam sholat atau sujud di luar sholat?
lebih dekat berdiri tetapi di dalam sholat. Jadi kata Nabi SAW, jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Fa'akthiru fihi doa, perbanyak doa di dalam sujud. Karena dekat, kalau dekat berarti dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi orang yang dapat musibah termasuk sakit, termasuk apapun, itu doanya diijabah. Penderitaan salah satu musibah. Baik menderita secara fisik ataupun secara psikis. Dia sedih, dia sumpek, dia resah, dia gelisah, dia risau, dia galau. Fisiknya enggak apa-apa. Tececel, teboncel, tebohak-bohak acan. Ngerti kan? Enggak perlu saya terjemahkan, ini di Jawa Barat. Di Jawa Barat nggak ngerti Sunda, salah sendiri. Fisiknya nggak apa-apa, tapi yang sakit di mana? Dalam hatinya, dalam dadanya dia sakit, menderita dia. Itu menggugurkan dosa, menambah pahala, terangkat derajat kemuliaan kita di mata Allah dibanding sebelumnya. Doa kita dikabul. Ini setiap kita menderita, ingat-ingat ini. Dalam penderitaan kita akan tersenyum. Karena menyadari ketika itu kita sedang beruntung. Beruntungnya dosanya gugur, pahala nambah, doa dikabul, kemuliaannya diangkat lebih tinggi lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat kepada hal ini, siapapun di antara kita yang mengetahuinya akan sabar di tengah penderitaan yang sedang kita alami. Makanya seringkali Allah Azza wa Jalla memberikan penderitaan yang dahsyat kepada orang-orang soleh. Yang paling menderita dalam hidup ini siapa? Yang paling berat ujiannya dalam hidup ini siapa? Para nabi, para rasul. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-solihun thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling hebat, paling dahsyat ujiannya, cobaannya, penderitaannya siapa? Para nabi. Lalu orang-orang soleh, lalu orang di bawah itu. Yubtalar rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang akan diberi ujian, diberikan gangguan, diberikan penderitaan sesuai dengan kadar amalnya, kadar imannya. Makin hebat imannya, makin hebat ujian yang Allah akan berikan kepadanya. Berarti makin menderita itu. Termasuk penderitaan yang dialami menjelang sakaratul maut. Para nabi diberi penderitaan, termasuk Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang soleh dijamin ahli surga oleh Rasul SAW diberikan penderitaan selama hidup, bahkan ketika sakaratul maut. Para ulama juga demikian. Kenapa? Itu bukti cinta Allah kepada mereka. Allah ingin membersihkan dahulu jiwa mereka dari dosa, dari kotoran, dari noda sebelum mereka menghadap Allah Azza wa Jalla. Salah satu cara membersihkannya itu diberi apa? Penderitaan pada saat sakaratul maut. Begitu menderita, berguguranlah dosa-dosanya, nambahlah pahalanya, terangkatlah derajat kemuliaannya, sampai ketika dia mati menghadap Allah, mereka menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Itu rahasianya. Kenapa orang soleh kok bisa menderita? Sebaliknya kadang ada orang kafir. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, orang kafir suka berbuat baik tidak? Suka mereka berbuat baik. Kebaikannya Allah balas, tapi di dunia. Kadang dengan harta, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan popularitas, dengan apapun yang sifatnya duniawi, Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan mereka.
sampai apabila mereka mau mati. Ada kebaikan yang masih tersisa yang belum Allah balas di dunia. Allah ringankan kematian dia pada saat sakaratul mautnya. Allah ringankan, Allah entengkan. Dan itu sebagai balasan atas kebaikan dia yang belum terbalas. Sampai ketika dia mati menghadap kepada Allah tanpa membawa kebaikan yang harus dibalas di akhirat sedikit pun. Yang ada tinggal dosanya. Babak belurlah orang itu. Ketika matinya enak, tidak menderita, tidak menjerit-jerit, tenang. Lep mati, lalu mereka menuliskan di nisannya RIP. RIP. Apa itu? Rest in peace. Istirahat dalam damai. Disangkanya di alam kubur istirahat. Padahal babak belur. Karena mereka hanya memandang dengan kacamata duniawi semata-mata. Ya. Ini salah satu hikmah kenapa orang soleh menderita ketika sakaratul mautnya. Dan itu saat-saat yang pasti kita akan alami. Penderitaan yang dialami oleh orang ketika sakaratul maut begitu mengerikan. Sampai-sampai Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mendengar ada salah seorang kawannya yang sakit keras. Beliau pergi membawa makanan, pergi dalam keadaan ekspresi wajahnya seperti biasa, ramah kepada orang. Tidak terlihat ekspresi kesulitan ataupun kesedihan sedikit pun. Ketika sampai ke kawan yang sedang sakit keras, didapatinya kawannya sedang meregang nyawa, sedang mengalami sakaratul maut. Ekspresi wajahnya itu menjelaskan penderitaan yang dahsyat yang dialami oleh orang yang sakaratul maut sampai keringetan. Dan ingat, ini salah satu juga penjelasan para ulama ketika menerangkan hadis mautul mukmin, bahwa kematian seorang mukmin itu ya dengan berkeringat di dahinya. Kalau ada orang ketika matinya keringetan di dahinya, itu tanda husnul khatimah. Di dalam kitab Bulughul Maram ada, dalam kitabul Janaiz bab tentang sakaratul maut, bahwa kematian seorang mukmin itu dengan berkeringat di dahinya. Salah satu penjelasannya karena menderita, mengalami sakaratul maut. Penderitaan itu menggugurkan dosa-dosanya. Saking menderita sampai keringetan. Itu menunjukkan tanda kematian yang husnul khatimah. Nah, karena itulah maka orang-orang mukmin ketika akan matinya mengalami penderitaan, gugur dosa. Adapun orang-orang kafir kadang-kadang tidak mengalami penderitaan, lalu mereka hidup atau mati dengan tenang untuk membalas kebaikan mereka yang masih tersisa di dunia. Sehingga mereka menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang kafir itu dalam keadaan tidak membawa kebaikan yang harus dibalas di akhirat nanti. Apa sajakah yang akan teralami oleh orang-orang yang sakaratul maut? Ada beberapa hal misterius yang teralami, hanya terlihat, terasakan, teralami oleh orang yang akan mati. Orang yang ada di sekitarnya nggak tahu, nggak melihat, tidak merasakan. Hal yang pertama adalah hadirnya para malaikat. Dijelaskan dalam hadis yang sahih dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma.
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatum minas sama bayadul wujuh ka'anna wujuhahumus syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hunutun min hunutil jannah hatta yajlisu minhu mudda basarih thumma yaji'u malakul maut alaihissalam hatta yajlisa inda ra'sih." Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, ini yang mukmin dulu nih, bila dia ada di akhir kehidupannya di dunia menjelang kepergiannya ke akhirat, berarti mau apa? Mau mati. Turunlah para malaikat dari langit. Wajah para malaikat itu begitu bercahaya seolah-olah mereka itu cahaya, wajah mereka itu matahari, seperti matahari. Ini menunjukkan ekspresi yang menyenangkan, ramah, menyenangkan orang yang melihatnya. Ini pemandangan yang akan dilihat di akhir hayat oleh seorang mukmin. Yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan mukmin seperti ini ketika akan matinya. Mereka para malaikat itu membawa kain kafan dari surga dan hunut, parfum yang juga berasal dari surga juga. Saya dapat instruksi lagi, tolong maju lagi. Walaupun ada space 5 cm maju. Kasihan yang baru datang. Jangan sampai mereka di luar. Sebab ini bukan di Bandung. Kalau di Bandung di luar adem. Ini di Kerawang ini panas. Andai masjid ini tidak ber-AC, tidak berkipas angin, mungkin sudah keringetan kita ya. Ahwat yang di bawah juga ummahat tolong maju. Kasihan ummahat yang di luar. Para malaikat ini membawa kain kafan dari surga, parfum dari surga. Sampai mereka duduk di sekitar orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Menunjukkan malaikat yang hadir ikut menyaksikan proses kematian orang mukmin ini banyak sekali. Ribuan, lebih dari ribuan. Karena di sini disebut mudda basori. Kata orang Karawang, satungtung deule. Sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang malaikat terus. Di sini di sini aja jamaah tidak satungtung deule. Saya masih bisa melihat ujung dari jamaah ini. Padahal ini aja mungkin sudah ribuan. Apalagi malaikat nanti. Lalu datanglah malakul maut alaihi salatu wassalam. Siapa malakul maut? Dialah yang bertugas mencabut nyawa. Dan inilah nama yang Allah berikan di dalam Al-Quran kepada malaikat pencabut nyawa. Dan yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini, thumma yaji'u malakul maut. Dalam Al-Quran, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Dalam surah As-Sajdah, katakan oleh Muhammad, yatawaffakum malakul maut. Kalian ini akan diwafatkan oleh malakul maut. Allah menyebut malakul maut, hadis juga menyebut malakul maut. Itu nama atau sebutan bagi malaikat pencabut nyawa. Malaikat alam gaib, alam nyata, alam gaib. Wajib kita hanya bersandar kepada keterangan Quran dan hadis sahih. Adapun penamaan Israel itu berasal dari riwayat Israiliyat. Makanya kita cukupkan penyebutan malaikat pencabut nyawa dengan malakul maut.
Datanglah malakul maut sampai dia duduk di samping orang yang akan mati ini, lalu berseru, ayyatuhan nafsut thayyibah. Dalam riwayat lain, ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanih. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Mengalirlah, keluarlah si ruh itu secara lancar seperti mengalirnya air dari gelas yang ditunggingkan. Tertahan tidak? Tidak, langsung mengalir secara lancar tanpa ada penghalang. Kecuali kalau gel ya, agar digitukan ya anger we. Ini mah air menggelontor. Ini umumnya orang mukmin. Sekali lagi umumnya orang. Ini yang pertama. Mengalami. Dan malaikat yang menyertai malakul maut ketika mau mencabut nyawa orang mukmin, itulah yang disebut dengan malaikat rahmat. Wa ammal abdul kafir awil fajir. Adapun kalau orang kafir atau orang durhaka, kalau dia berada di masa-masa akhir dari kehidupannya di dunia, menjelang kepergian ke akhirat, turunlah para malaikat dari langit. Disebutkan malaikat itu sawadul wujuh, wajahnya hitam. Disebut ghiladun shidadun. Ya ghilad, ya shidad. Ini juga sifat dari malaikat penjaga neraka. Alaiha malaikatun ghiladun shidad. Di neraka itu ada malaikat yang ghilad dan shidad. Ghilad, makna ghilad adalah makhluk yang Allah telah cabut rasa belas kasihan pada dirinya. Malaikat yang tidak berbelas kasihan. Itu sifat malaikat yang menyiksa di neraka. Itu sifat malaikat yang menyertai malakul maut ketika akan mencabut nyawa orang kafir. Karena mau menyiksa nggak boleh ada rasa kasihan kan? Kalau ada rasa kasihan mau nonjok, aduh nggak tega kan gitu. Kita gemes nggak ke pencopet, pencuri, penodong ya? Gemes apalagi kalau kita sudah menjadi korbannya tuh, ketangkap. Digimanain tuh? Gebukin, babak belur. Sampai mukulnya juga sakit. Dia sakit, kita juga sakit. Nggak tahu siapa yang lebih sakit. Tapi tentu saja dia. Setelah berdarah-darah, kita terus nggak? Udah kasihan, bawa ke polisi kan gitu. Ada rasa belas kasihan. Nggak tega lagi untuk melanjutkan siksaan, kan gitu. Itu orang. Malaikat penjaga neraka, malaikat yang ikut mencabut nyawa orang-orang kafir tidak memiliki rasa belas kasihan. Wajahnya hitam, bengis, ekspresinya menakutkan, tidak menyenangkan, tak ada sedikit pun senyum. Karena ini yang akan dihadapinya orang kafir. Mereka membawa al-musuh. Al-musuh artinya kain yang kasar dan juga dari api neraka. Kalau kena kulit ya gatal, ya perih, ya panas. Bayangkan gabungan antara tiga hal yang membuat orang itu menderita: perih, gatal, panas. Ada nggak kain seperti itu di kita? Pernah dengar karung goni? Tempat apa biasanya? Gabah ya. Beras mah biasanya pakai plastik. Dulu sih pakai beras. Sekarang untuk gabah. Gabah teh naon pare, terang pare kan? Gabah. Nah, itu pakai karung goni. Kalau kena kulit gimana? Gatal. Kadang nojosan tah nusara deket nak perih.
Ini dari api neraka loh. Membawa itu, kemudian duduk mereka di sekeliling orang kafir yang akan mati itu sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut. Lalu datanglah malakul maut. Dia duduk di sebelah kepala orang kafir yang akan mati ini lalu berkata, ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabih. Wahai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju kemurkaan Allah dan laknatnya dan kebenciannya. Fatafarraqa fi jasadih. Lalu berpisahlah, nongollah si ruhnya itu, tapi enggan untuk keluar dengan sendirinya, dicabut paksa oleh malaikat yang mencabut nyawa, malakul maut. Kama yuntaza'us safud al-kathiru syu'ab minas sufil mablul. Seperti dicabutnya safud. Safud itu besi, batang besi yang memiliki cabang-cabang dari batangnya. Itu nyangkut di kain wol yang basah. Kain wol kalau basah kuat loh. Begitu dicabut apa yang terjadi? Nyangkut, susah. Akhirnya apa? Dicabut paksa sampai serat-serat dari kain wol itu apa? Putus. Putus pula lah urat-urat beserta syaraf-syarafnya. Kata Nabi SAW, fataqatta'a ma'aha al-uruq wal asab. Maka beserta bersamaan dicabutnya nyawa orang kafir itu, putus pula urat-urat dan syaraf-syaraf mereka. Kebayang sakitnya, menderitanya. Ini yang umumnya teralami oleh orang-orang kafir. Ini yang pertama tuh. Kedua, selain dicabut begitu, para malaikat memukuli wajah mereka dan bokong mereka. Pukulan malaikat loh. Bukan pukulan orang manusia. Kita dipukuli sama orang saja sudah sakitnya bukan main ya. Kebayanglah, saya belum merasakan dan mudah-mudahan jangan sampai merasakan seumur hidup. Ini yang mukul malaikat. Wajahnya dipukul, bokongnya juga dipukul. Dan ini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim di beberapa ayat. Seperti yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam surah Al-Anfal 50 dan 51 tentang orang kafir. Allah berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Seandainya engkau hai Muhammad melihat ketika orang-orang kafir itu diwafatkan oleh para malaikat, mereka memukuli wajah-wajah mereka dan bokong-bokong mereka sambil dibentakan, rasakan oleh kalian azab yang membakar. Hal itu disebabkan karena dosa-dosa yang telah kalian lakukan di masa lalu, dan Allah tidaklah zalim kepada hamba-hambanya. Jadi ketika dicabut nyawa itu dipukul itu, wajahnya, punggungnya, tubuhnya. Selain itu ada taubih. Taubih, celaan, hinaan, cercaan dari malaikat ketika nyawa orang itu dicabut dengan cara ditanyakan tentang alasan kedurhakaan, kekafiran, penyimpangan mereka. Setelah beralasan, alasannya itu dipatahkan lalu dipojokkan sampai mati kutu, tidak bisa lagi menjawab apapun. Yang ada hanya penyesalan, terpojok mereka. Salah satunya Allah ini jelaskan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa 97 tentang orang yang tidak bisa melaksanakan agama karena situasi, karena kondisi. Akhirnya dia tidak melaksanakan agama dan tidak mau hijrah, tidak mau pindah. Dia hidup di sana tertekan. Begitu sedikit ibadah
disiksa oleh orang kafir, dihukum oleh orang kafir. Nih, orang kafir kalau berkuasa, kaum muslimin jadi minoritas kayak begitu tuh. Dilarang ibadah. Ada nggak negara kafir yang melarang ibadah kaum muslimin? Di Cina ya, azan nggak boleh. Yang sholat dihukum. Wanita yang pakai kerudung dihukum. Pada waktu bulan Ramadan, siapa yang puasa dihukum. Wajib makan di bulan Ramadan. Dengar ya beritanya ya. Itu kalau orang kafir mayoritas berkuasa dan kaum muslimin minoritas. Di negara yang mayoritas muslim gak pernah ada larangan ibadah kepada orang kafir, enggak. Tidak boleh memang ada melarang seperti itu. Makanya jangan sampai kaum muslimin minoritas ya. Jangan sampai kekuasaan diserahkan oleh kepada orang kafir. Untuk level apapun, termasuk level RT. Nanti kalau ada pemilihan RT, satu kafir, yang lain muslim, yang si kafir jangan dipilih walaupun dia baik, walaupun dia kaya raya, dia jujur, dia korupsi. Kekafirannya saja sudah merupakan kejahatan terbesar yang tidak ada bandingannya itu. Kekafiran itu jahat kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kepada Allah dan Rasul sudah berani jahat, apalagi kepada orang biasa tuh. Jangan dipilih. Allah berfirman dalam An-Nisa 97, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang mendolimi dirinya sendiri. Maknanya dia tidak ibadah. Ada alasan, karena dilarang oleh yang berkuasa, makanya tidak ibadah. Itu zalim, tidak boleh. Maka ketika matinya ditanya oleh malaikat, kenapa kamu tidak ibadah? Fima kuntum, bagaimana keadaan kamu matinya ketika kamu dulu hidup? Orang itu menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami orang yang tertindas di muka bumi. Ibadah dilarang, kami lemah tidak bisa melawan. Ada uzur ya, ada alasan. Alasan ini tidak menjadi penghalang tentang wajibnya ibadah. Para malaikat menjawab, bukankah bumi Allah ini luas sehingga kamu bisa hijrah di dalamnya? Di pojokan. Alasannya dipatahkan. Dan ini kata Imam Al-Bukhari mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, terjadi ketika orang itu akan mati. Berkata Imam Bukhari menukil riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadza fi fariqin aslama walakinnahu lam yuhajir fa adrakahul maut au qutila fi sufufil a'da fa innal malaikata tuqarri'u haula'i fi halil ihtidar wa tawbikhihim wa tubshiruhum binnar. Kata Ibnu Abbas, ini orang tentang orang yang sudah masuk Islam tapi tidak mau hijrah, tertekan, tidak bisa ibadah, tidak bisa hijrah, atau orang muslim yang berada di barisan orang-orang kafir karena tertekan. Mereka memerangi umat Islam dalam bentuk apapun, di level apapun, dalam urusan apapun. Ketika ada clash antara kelompok muslim dengan kelompok kafir, ada nggak orang-orang muslim yang lebih membela orang-orang kafir? Ada? Ada. Nih matinya kayak begitu tuh nanti. Mereka berada di saf barisan musuh, memerangi kaum muslim dengan alasan
yang dibuat-buat. Ini alasannya karena apa? Tertekan, berada di tempat musuh, berada di tempat orang kafir. Kalau tidak ikut membela orang kafir akan diapa-apakan, terpaksa. Walaupun terpaksa, zalimlah mereka, zalimi anfusihim. Mereka itu zalim. Kata Allah Azza wa Jalla, para malaikat ketika orang itu sakarat akan mencela mereka dengan celaan yang membuat mereka itu menyesal segede-gedenya. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masyirah. Tempat mereka di neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat menetap bagi mereka. Bayangkan kalau ada seorang muslim berada di barisan orang kafir, tertekan lalu ikut membela orang kafir, memerangi kaum muslimin, sudah kayak begini dosanya, azabnya. Apalagi kalau orang muslim sukarela, tidak ditekan, tidak diapa-apakan, sukarela membela orang-orang kafir untuk memojokkan kaum muslimin. Wah, ini lebih gede lagi itu dosanya. Ya. Sebagian ulama menyatakan itu riddah, itu sudah murtad dari ajaran Islam apabila secara sengaja membantu orang-orang kafir di dalam memerangi orang-orang muslim. Itulah beberapa ayat yang menjelaskan tentang orang-orang kafir ketika matinya dipukuli. Adapun orang muslim, orang mukmin, orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah selama hidupnya, apapun resiko yang mereka harus hadapi, ketika matinya mengalami peristiwa gaib lain, tapi menyenangkan, mengademkan, menenteramkan, menenangkan keresahan yang mungkin teralami oleh setiap orang yang akan mati. Bayangkan, kalau kita tahu sebentar lagi akan mati, resah enggak kita? Resah, gelisah, sedih, takut, khawatir, semuanya bercampur menjadi satu. Apa yang diresahkan? Pertama tentang masa lalunya tuh, tentang apa yang ditinggalkannya tuh. Bagaimana keluarganya, bagaimana anaknya, bagaimana istrinya. Aduh, istri saya pasti disamber orang nih kalau saya mati. Harta saya gimana? Sedih dia. Bagaimana masa datang saya? Di alam kubur apakah akan memperoleh nikmat kubur ataukah azab kubur? Bagaimana tentang fitnah kubur? Pertanyaan di alam kubur yang luar biasa dahsyatnya. Dia belum tahu pasti bisa jawab apa tidak. Khawatir tentang masa depannya disebut khauf. Khawatir tentang masa lalunya yang akan ditinggalkannya disebut dengan hazan. Hazan tentang masa lalu, khauf tentang masa yang akan datang. Kalau dia orang mukmin yang istiqamah ketika di alam dunianya, saat sakarat, saat mau mati, datanglah para malaikat memberikan bisikan yang membuat hati dia adem. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, Fussilat 30 sampai 33. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, ucapan imannya enggak sekedar di mulut, tapi diaplikasikan dalam bentuk amalan, tindakan,
ucapan, perbuatan, dan istiqamah. Dia tegar, melebihi tegarnya batu karang di tengah lautan. Dia ini sangat tangguh, menerjang berbagai macam ujian dan cobaan. Tetap di atas jalur yang Allah tetapkan. Mereka itu tidak luntur kena hujan, terus tidak lekang kena panas. Kalau hujan lawannya panas, bukan waktu. Ini kan peribahasa ya. Tidak luntur kena hujan, tidak lekang kena panas. Teunggut kalinduan, tegedag keanginan. Teluntur ku ibun, telaas ku panas. Tecuet kanu hideng, teponteng kanu koneng. Telancak linci luncat mulang, udar tina tali gadang. Itulah istiqamah. Bahasa Arabnya satu istiqamah, bahasa Sundanya banyak. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami Allah, lalu mereka istiqamah, para malaikat akan turun. Kapan turunnya malaikat ini? Seluruh ulama ahli tafsir sepakat mereka akan turun ketika orang itu sakaratul maut. Turun mereka menemui orang ini. Lalu mereka membisikkan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Jangan takut terhadap masa datangmu di alam kuburmu nanti, kamu akan bahagia loh. Jangan sedih terhadap masa lalumu dan apa yang akan kamu tinggalkan, keluargamu, anakmu, istrimu, hartamu dan seterusnya. Jangan sedih dengan hal itu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kamu. Kamilah pelindung kamu dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat, dan kamu di dalam surga akan memperoleh seluruh yang kamu inginkan, dan kamu di dalamnya akan peroleh semua yang kamu cita-citakan sebagai hidangan dari Allah Azza wa Jalla. Ini akan teralami oleh orang yang akan mati tapi dia mukmin dan istiqamah. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang mukmin yang istiqamah, yang ketika matinya akan didatangi oleh para malaikat untuk membisikkan bisikan-bisikan yang menenteramkan. Begitu terdengar bisikan ini, hilanglah kesedihan, hilanglah keresahan, hilanglah kegelisahan, hilanglah rasa takut. Yang ada adalah kesenangan, kebahagiaan, dan optimisme di dalam menghadapi kehidupan setelahnya. Maka senanglah mereka. Ya, inilah tamu pertama yang akan hadir ke dalam kehidupan seorang manusia di dunia di masa-masa akhir kehidupan mereka. Inilah tamu yang pertama. Saya harus lihat waktu. Bisi kebablasan. Kedua, kayaknya nggak akan cukup waktunya. Tamu kedua yang juga misterius. Jangan sampai kita lalai dari tamu kedua. Setan datang tuh. Bungklekan apa tidak? Ya, bungklekan. Tahu bungklekan apa? Berwujud. Terlihat? Terlihat. Takut dong? Enggak. Karena bukan dalam bentuk kuntilanak. Bukan dalam bentuk gandrowo. Bukan dalam bentuk suster ngesot. Atau yang lain-lain. Tapi dalam bentuk yang menyenangkan. Enak dong. Tapi ingat setan. Untuk menipu loh. Menyesatkan di akhir hayat orang tersebut.
Apa ada dalilnya? Ada isyarat yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah hadis yang hadis ini pasti sering kita dengar, sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Berkata Nabi SAW, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni hatta yahdurahu inda ta'amih fa idza saqatat min ahadikumul luqmah falyumit ma kana biha min adza thumma liyakulha wa la yada'uha lisyaitan fa idza faragha falyul'iq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Sesungguhnya setan selalu mendatangi kalian dalam setiap keadaan. Sampai setan pun datang ketika orang itu makan. Mau apa? Ikut makan. Emang setan doyan gado-gado? Doyan. Setan suka memakan makanan yang kita makan. Bukankah makanan setan itu tulang dan kotoran binatang? Itu makanan spesialnya, khusus bagi mereka yang kita tidak makan. Tapi apa yang kita makan, setan juga makan. Dan setan suka ikut makan bersama-sama kita. Kecuali kalau kita mengucapkan basmalah ketika mau makannya, setan gak bisa ikut makan. Maka jangan lupa bismillah. Bismillah wajib ketika akan makan. Ya. Setan mendatangi saat orang itu mau makan. Pertama ikut makan. Kedua menggoda agar orang itu berdosa dengan makannya. Kok bisa? Bisa. Makan itu hukum asalnya apa? Mubah. Bisa jadi ibadah, bisa jadi maksiat. Bisa jadi ibadah dengan dua syarat. Syarat pertama niat makannya benar, bagus. Untuk sesuatu yang baik. Contoh, kenapa saya makan banyak dan yang bergizi? Saya harus sehat agar saya bisa tahajud tiap malam, bisa saum Senin Kamis tidak kelewat, bisa fit badan membaca Al-Quran lama juga bisa, hadir ke setiap kajian 2 jam pun tidak panas ini cangkeng. Saya harus sehat. Makanya saya makan banyak. Niatnya bagus enggak? Bagus. Ada enggak hubungan antara sehat dengan banyak makan? Ada, dengan makanan bergizi ya. Kedua, terapkan adab sunnah ketika makan. Bismillah dulu tuh, ya. Pakai tangan kanan. Sammillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ambil makanan yang terdekat, jangan ngarongkong yang jauh. Tahu ngarongkong? Merongkong yang jauh, mengambil yang jauh. Bagaimana kalau yang jauh daging, yang dekat sambal? Menerapkan hadis sambal terus sampai mencret. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan itu kalau makanan yang disajikan sama. Tapi kalau beda, di sana daging, di sini gep kerupuk, boleh kita mengambil yang jauh. Apa mungkin orang makannya sama ngambil yang jauh? Sangat mungkin. Ini orang yang serakah. Agar dia kebagian banyak, yang jauh dulu diambil. Nanti yang dekat kan kita gampang. Makanya Nabi SAW juga melarang kita memakan 3, 4 sekaligus, tapi makanlah satu-satu. Ini kalau makannya dalam bentuk yang bisa dihitung, seperti kurma. Kalau di kita mungkin duku, rambutan, suuk. Tahu suuk? Kacang. Kalau ngarau, orang lain, itu takut kehabisan, dirau semua ya. Habis, masukin ke sini. Berebut, nggak boleh. Satu-satu.
Jadi itu adab sunnah. Bismillah dulu, terus pakai tangan kanan ambil dari yang terdekat. Setelahnya alhamdulillah. Kalau ada makanan jatuh, maka ambil, bersihkan kotoran yang nempel di makanan itu, lalu makanlah. Jangan dibiarkan dimakan oleh setan. Gak perlu mengucapkan belum 5 menit. Walaupun udah lebih dari 5 menit boleh, gak apa-apa. Apabila kalian sudah selesai, jilati jari-jari tanganmu. Karena kamu tidak tahu di makanan mana Allah menunda menyimpan barokah. Bukan menunda menanti-nanti, menyimpan barokah. Mungkin kalau kita makan nasi ada pakai tangan kan, kemudian ada nasi yang nempel di sana. Mungkin Allah menyimpan barokah itu di nasi yang nempel, langsung dicuci, kebuang barokahnya. Kita nggak tahu di mana Allah menyimpan barokah. Letakkan, jorok, jijik. Dari segi apa jorok jijik ini punya siapa tangan kita? Punya kita. Makan dengan tangan jauh lebih rasional, logis, realistis, higienis dibanding dengan sendok. Kenapa? Pertama, kalau sendok pernah masuk mulut orang, entah berapa puluh ratus mulut sendok ini pernah masuk ke sana. Tangan kita pernah masuk mulut orang? Enggak. Hanya mulut kita. Kedua, sendok siapa yang nyuci? Orang lain, kita nggak tahu bersih apa tidak. Ada orang yang tidak dicuci, cukup diusap dengan tisu, kelihatan bersih. Secara kasat mata ya. Apakah ada bakteri yang masih tersisa di sana? Mungkin, kita nggak tahu. Yang penting kelihatan secara kasat mata, oh bersih. Kita nggak tahu apakah jujur atau tidak. Siapa tahu yang nyucinya itu curang. Kelihatan bersih tidak? Bersih. Kalau tangan kita siapa yang nyuci? Kita sendiri. Ketiga, sendok. Yakin nggak bahwa itu nggak pernah masuk ke kloset? Mungkin pernah masuk ke kloset. Kita nggak tahu sendok itu pernah masuk ke mana, disimpan di mana. Mungkin nggak si sendok itu diinjak, dilewati oleh cecunguk, oleh tikus gitu ya ketika disimpan. Ya, mungkin sangat kita nggak tahu. Kalau tangan kita tahu dipakai apa, disimpannya di mana. Pernah nggak ada cecunguk kecoa yang ke sini? Pernah nggak kita ngelus-ngelus tikus? Nggak. Kita tahu di mana tangan kita, dipakai apa, dan kita yang mencucinya langsung. Logis nggak kalau tangan lebih aman daripada sendok? Ya, dibanding sendok. Oleh karena itulah maka tidak rasional kalau dengan tangan dan dijilati lalu dibilang jorok. Dari segi apa joroknya? Lebih higienis. Konon penelitian juga menyatakan lebih mudah untuk pencernaan. Karena tangan kita mengandung bakteri pembusuk. Yang apabila diraba masuk, ikut terbawa masuk, lebih sempurna proses pencernaan di dalam tubuh kita. Coba umpamanya kalau makanan apapun, nasi, sayur, sore hari kita sentuh dengan tangan kita. Besoknya apa yang terjadi? Basi. Tapi kalau nggak disentuh, hanya dengan sendok, itu tidak basi sampai besok. Menunjukkan tangan kita mengandung bakteri pembusuk, dan itu bagus katanya. Untuk proses pembusukan makanan dalam pencernaan kita. Ya. Jadi kata Nabi SAW, jilat. Apa hubungannya setan masuk dalam kehidupan seorang ketika makan dengan kematian?
Berkata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan masalah ini, ketika menjelaskan hadis ini. Kata beliau, perkataan Nabi SAW yang menyatakan setan selalu mendatangi kalian dalam keadaan bagaimanapun, termasuk ketika makan. Maka pasti setan pun akan datang ketika seorang akan mati. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam Majmul Fatawanya, anna syaitan ahrasu ma yakunu ala ighwa'il insan waqta mautihi li'annahu waqtul hajah. Setan paling semangat, paling bersungguh-sungguh untuk menyesatkan manusia ketika manusia akan mati. Karena masa itu masa yang kritis. Ketika orang akan mati lalu digoda, lalu tergoda oleh setan, terjerumus ke dalam dosa, bahkan sampai murtad, terjerumus dalam kufur dan syirik, setelah itu mati, bisa diperbaiki tidak? Enggak. Mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Beda dengan ketika sehat, ketika segar bugar, digoda oleh setan, tergoda, terjerumus dalam dosa dan maksiat. Mungkin tobat? Mungkin tobat. Dan banyak tobat. Makanya ketika akan mati itu saat yang paling strategis untuk setan untuk menggoda manusia agar disesatkan di akhir hayatnya, dan setelah disesatkan lalu mati dalam keadaan sedang tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Tertawa itu setan. Saat yang paling efektif menggoda manusia di saat mereka itu mau mati. Oleh karena itu banyak riwayat yang teralami oleh manusia ketika akan matinya. Di antaranya ini yang saya janjikan tadi. Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abdullah itu putra Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad sering dipanggil dengan sebutan Abu Abdillah karena anaknya namanya Abdullah. Anaknya juga ulama, walaupun tidak sebesar ayahnya. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqatun li asyudda lihyatahu. Fakana yaghriqu thumma yufiq wa yaqulu la ba'd la ba'd. Fa'ala hadha mirara. Faqultu lahu ya abati ayyu syai'in yabdu mink. Faqal inna syaitana qa'imun bihidai adin ala anamilihi. Kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ketika kematian mendatangi ayahku, di tanganku ada sehelai kain untuk mengusap jenggotnya. Mungkin keringetan dilap atau panas kemudian dilap dengan kain yang basah. Beliau sering pingsan menjelang kematiannya, lalu siuman lagi, pingsan lagi, sadar lagi. Ketika dalam keadaan seperti itu tiba-tiba Imam Ahmad menyatakan la ba'd la ba'd, enggak. Tiba-tiba mengatakan tidak. Tidak ada yang ngajak ngomong, tidak ada yang nanya, tiba-tiba menjawab tidak. Sampai pingsan. Ketika sadar, aku bertanya, kata anaknya, wahai bapakku, apa yang kau lihat? Engkau mengatakan tidak itu terjadi berulang kali. Berkata Imam Ahmad, sesungguhnya setan datang kepadaku, berdiri di arah kakiku, sambil menggigit-gigit ujung-ujung jariku sambil menyatakan, wahai Ahmad, mut Yahudiyan fa innahu khairul adyan. Matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena itulah sebaik-baik agama. Aku menjawab tidak mau. Jadi beliau menyatakan tidak mau itu sebagai jawaban kepada si syaitan, laknatullahi alaih.
Kadang setan ini datang dalam bentuk orang yang dihormatinya. Mungkin ayah ibunya yang sudah mati. Mungkin guru ngajinya yang sudah mati. Datang menjelma, bungklekan, terlihat oleh orang ini. Tapi tidak terlihat oleh orang lain yang tidak mengalaminya. Orang itu dalam bentuk bapaknya atau ibu menyatakan, wahai anakku, ikutilah agama Yahudi atau Nasrani. Karena itulah sebaik-baik agama. Karena ini orang yang ngomong, orang yang dihormati, mungkin ayahnya, mungkin ibunya, mungkin gurunya, mungkin idolanya dalam kehidupan di dunia, lalu ikut, lalu tersesatkanlah dia. Berkata tentang ini Ahmad bin Abul Abbas Ahmad bin Amr al-Qurtubi, dia berkata, hadartu akhon Syekhana Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Qurtubi al-Qurtubah. Aku melayat saudaraku. Saudara itu Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Qurtubi di Qardafa. Wa qad ihtadhar, dia sedang sakarat. Lalu ditalqin, qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Dia menjawab, saya tidak mau. Saya tidak mau. Ini ulama besar. Orang soleh. Ketika akan mati ditalqin untuk mengatakan la ilaha illallah, dia menolak, tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Keringatnya bercucuran. Ketika dia siuman dan ingatannya, sikapnya, seluruhnya pulih normal, maka kami bertanya, apa yang kau alami? Kami mengatakan la ilaha illallah, engkau menolak. Tidak, tidak. Apa jawabnya? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali fayaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wa yaqulu al-akhar mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fakuntu aqulu lahuma la. Tadi datang 2 ekor setan. Ekor aja ya. Tadi datang 2 setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Yahudi. Yahudi itu sebaik-baik agama. Kata yang satu lagi, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, itu sebaik-baik agama. Aku jawab kepada mereka, enggak. Jadi orang itu menyatakan tidak, bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah, tapi tidak mau mengikuti omongan setan. Mungkin orang yang mentalkinnya enggak kedengaran. Karena fokus kepada setan yang datang kepada dia. Kisah ini diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Oleh karena itulah maka setan sangat mungkin datang dalam kehidupan manusia di akhir kehidupan mereka. Tapi berkata Syekhul Islam rahimahullah, kata beliau, walakin hadza laisa laziman likulli ahadin. Ini tidaklah mesti teralami oleh setiap orang. Bal minan nas man tu'radu alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum man la tu'radu alaihi wa qad waqa'a dzalika li al-aqwam wa hadza kulluhu min fitnatil mahya wal mamat allati amarna an nasta'idza biha fi salatina. Kata beliau, kadang ada manusia yang mengalami ini, disodorkan agama lain. Kadang ada yang tidak mengalami disodorkan agama lain, tapi disodorkan pemikiran lain yang sesat. Kamu jadi Syiah tuh, Syiah itu enak bisa mut'ah. Yang lain mending jadi jil. Wah, jil mah pasti didukunglah oleh orang kafir, dikayakan kamu tuh. Kalau kamu dipidanakan karena menghina Islam bisa dibela tuh. Pokoknya disodori apa? Semua pemikiran yang sesat, menyimpang dari kebenaran. Dan inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Yang dimaksud fitnah kematian, yang Allah memerintahkan kita untuk kita baca di dalam sholat kita, itulah fitnah menjelang kematian. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kematian itu
ujian, cobaan berupa datangnya setan untuk menyesatkan kita di akhir kehidupan kita. Mungkin enggak ada orang selama hidupnya ahli ibadah, menjelang kematiannya belot dan murtad? Ada. Al-Quran menjelaskan. Hadis juga menerangkan. Coba lihat surah Al-Hasyr. Sekitar ayat 16-an. Kamathalis syaitani idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal inni bari'um mink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Wadzalika jazaa'ul zalimin. Kata Allah seperti setan. Ketika setan berkata kepada seorang manusia, kufurlah kamu. Ketika orang itu kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Lihat, para ulama ahli tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika menerangkan ayat ini berkaitan dengan seorang rahib, ahli ibadah. Dari kecil sampai tua ibadah, digoda agar tidak ibadah, enggak tergoda. Digoda agar berhenti ibadahnya, tidak tergoda. Tapi setan itu pinternya luar biasa loh. Pengalaman berabad-abad menggoda manusia. Digoda dengan cara lain yang menyebabkan orang ini tergoda. Dikirim perempuan. Ringkasnya cerita, dizinahi, hamil, punya anak, lalu dia takut, aduh gimana orang tua si perempuan ini pasti akan menghukum mati saya nih. Setan datang, cekek tuh anak. Kalau enggak kamu nanti dihukum mati loh. Untuk menghapus bukti kamu telah menzinahi wanita ini. Sekali, dua kali, tiga kali enggak digugul, lama-lama iya masuk akal juga dicekek. Setelah nyekek gampang tobat. Dikubur sudah. Datang setan. Emangnya ibunya nggak akan ngomong gitu? Ibunya mungkin ngomong loh ke ayahnya. Kamu dihukum mati juga loh. Sekali, dua kali, tiga kali digoda, enggak tergoda, lama-lama iya. Gimana kalau wanita ini ngomong nih bahwa punya anak dari dia tanpa nikah? Wah, dihukum mati, reputasi jelas hancur dia sebagai ahli ibadah kan? Kata setan, cekek aja lagi. Dicekek lagi. Mati. Udah. Singkatnya cerita, ketahuan dia dihukum mati. Ketika dia siap dihukum mati, setan datang. Kamu mau selamat? Ya, sujud ke saya. Sekarang saya selamatkan kamu. Nggak mau, itu syirik. Nanti kamu setelah selamat bisa taubat. Nah, mulai kan? Iyalah, kalau begitu saya sujud kepada kamu, tolong selamatkan, sujud. Cakakak setan seserian. Tertawa ngakak. Lol. Tahu lol? Apa lol? Laugh off loud. Tertawa ngakak atau ruffle. Apa? Guling-gulingan di tanah. Sambil ketawa, sambil mengatakan, inni bari'um mink, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Hukuman mati dilaksanakan ketika dia sujud kepada iblis laknatullahi alaih. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang dimaksud dengan kamathalis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink. Itu rahib ahli ibadah loh. Apalagi kalau yang bukan ahli ibadah. Dan Nabi SAW sudah mengisyaratkan al-a'mal bi khawatimiha. Amalan-amalan itu sangat ditentukan oleh amalan terakhir. Hadis yang sahih yang sering kita dengar dan sebagian ikhwan di sini pasti sudah hafal karena dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innal amda
La ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wal iyadzu billah. Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Dia tauhidnya lurus, akhlaknya mulia, ibadahnya getol, malam tahajud, siangnya saum, baca Al-Quran sehari 1 juz hafal. Di mana ada majelis pengajian dia hadir di sana. Terus begitu, itu amalan ahli surga. Sampai enggak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali hanya 1 hasta. Ketetapan Allah mendahului. Dia belot, berhenti dari semua ibadahnya, mengamalkan amalan ahli neraka. Dia dosa, dia maksiat, dia menyimpang dari taat, mati dalam keadaan demikian lalu masuk ke dalam neraka. Ini yang disebut dengan apa? Su'ul khatimah. Di sana pasti ada peran syaitan laknatullahi alaihi. Kita wajib khawatir, jangan ujub takabur. Tenang, selama ini saya tahajud nggak pernah lewat. Senin Kamis saya selalu saum umpamanya. Sehari saya 1 juz tamat. Di mana ada pengajian saya selalu jadi panitianya. Makanya nggak pernah dengar. Dah sibuk. Pastilah saya mau ke surga. Jangan takabur seperti itu. Ingat bahwa kehidupan masih berjalan. Setan masih berperan dalam kehidupan kita, ya. Maka wanti-wanti terhadap kehadiran setan di akhir kehidupan kita ini. Jadi misteri kedua, tamu misterius kedua yang akan hadir dalam kehidupan kita apa? Setan laknatullahi alaihi. Inilah yang kedua. Tamu ketiga. Nah, ini nih, lumayan kalau yang ini. Kita jelaskan lain kali. Waktunya sudah habis, tinggal 20 menit lagi yang tersisa. 20 menit ini kita untuk sisihkan untuk tanya jawab. Kalau nanya nanti jangan yang susah-susah ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang. Dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Hadiahnya ini, kalau ini waktunya habis untuk tanya jawab. Bagikan aja nanti. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kumaha damang? Alhamdulillah pangesto. Apakah dosa-dosa bid'ah akan berguguran juga ketika sakaratul maut? Dosa apa saja yang berguguran ketika sakaratul maut? Barakallahu fiik. Tidak ada keterangan tentang jenis dosa yang gugur dari kita karena dapat musibah termasuk sakaratul maut. Apakah termasuk dosa kebid'ahan? Iya. Berkata Syekhul Islam, orang-orang yang menyimpang dari sunnah, terjerumus ke dalam kebid'ahan, terancam, bukan tervonis, terancam dengan neraka. Bukan vonis bahwa mereka itu ahli neraka, bukan. Sebagaimana kemaksiatan lain, mabuk, mencuri, judi, zina, ghibah, terancam dengan neraka. Apakah pelakunya pasti nanti ke dalam neraka? Belum tentu. Sekali lagi, kalau kita membicarakan hukum sebuah amalan, tidak berarti kita memvonis pelaku amalan itu sebagai ahli neraka, tidak. Karena surga nerakanya itu dilihat dari kehidupan terakhir dia. Terus dikalkulasikan dengan seluruh amalan yang lainnya, amalan kebaikan. Kalau amal kebaikannya banyak, menghapus dosa-dosanya, dia bisa ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu.
termasuk dosa dari kebid'ahan. Mungkin nggak terhapus, mungkin dengan kebaikannya yang banyak, dengan tauhidnya yang lurus. Orang bertauhid tapi bid'ah dalam masalah ibadah mungkin. Tapi hebatnya tauhid, iman, amal ibadah yang dilakukannya, kemuliaan akhlak yang dilakukannya, ketulusannya dalam berjihad fi sabilillah, mungkin menghapus dosa-dosa bid'ah juga? Ya, mungkin. Jadi ya, termasuk dosa kebid'ahan bisa terhapus. Terus dosa jenis mana yang berikan penjelasan tentang kematian dan proses pemakaman yang sulit dikarenakan dosa masa lalu. Berikan penjelasan tentang kematian dan proses pemakaman yang sulit dikarenakan dosa masa lalu terkait cerita-cerita yang beredar di masyarakat luas. Jadi mau matinya susah gitu ya, dikuburkannya susah juga. Susah dikuburkan tuh nggak ada lahannya gitu, atau gimana? Oh, ukuran kuburannya, orangnya umpamanya 180 tingginya, kuburannya pas 180, masuk nggak? Enggak, karena ditambah dengan pocongnya kan. Harus 2 meter minimalnya tuh. Itu salah perhitungan. Kesalahan orang yang hidup, yang bikin kuburannya. Bagaimana kalau orang yang matinya susah? Apakah dia menderita? Iya, menderita. Lama, sakitnya lama, bulan-bulanan dia mengerang-ngerang. Itu azab Allah Azza wa Jalla yang disegerakan. Itu menghapus dosa enggak? Iya, menghapus dosa. Kalau azab Allah disegerakan di dunia, sebenarnya menguntungkan kita karena meringankan apa? Azab di akhirat. Seluruh musibah yang Allah berikan salah satunya adalah menghapus dosa-dosa kita di masa yang lalu. Makanya perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, itu mengurangi musibah yang Allah berikan kepada kita ya. Tolong berikan penjelasan orang yang mati lalu hidup lagi. Enggak ada. Mati suri, apakah ada dalam Islam? Jangankan kita, dokter enggak tahu apa itu mati suri. Coba tanya kepada dokter, dokter mati suri apa? Enggak ada istilah mati suri di kalangan mereka. Saya pernah ditelepon oleh dokter ahli nih, dokter spesialis. Salah satu dokter kepresidenan di masa yang lalu. Dokter senior. Mungkin profesor. Dia nanya tentang mati suri menurut Islam gimana Ustaz? Loh, Anda kan dokter lebih tahu, kenapa nanya ke saya? Karena di kami nggak ada istilah mati suri. Jadi apa tuh maksudnya? Kalau dokter nggak tahu, Ustaz nggak tahu, siapa yang bisa menjelaskan? Dalam pandangan syariat berkaitan dengan hubungan antara ruh dan jasad. Ketika Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah mendefinisikan mati. Mati itu ada 4 kriteria. Pertama, inqita'us sillah bainar ruhi wal jasad. Pertama, terputusnya hubungan antara ruh dan jasad, wa tafarruqihima, dan berpisahnya keduanya. Jasad dan ruh berpisah, pertama itu. Kedua, terputusnya hubungan. Ketiga, wa taghayyuril ahwal, berubahnya keadaan antara keduanya. Keadaan ruh berubah, keadaan jasad berubah. Kalau dibiarkan setelah terputus hubungan dengan ruh dan setelah berpisah, si badan gimana kalau dibiarkan terus? Busuk. Sampai lama-lama hancur. Makanya harus dikuburkan.
Tapi kalau ruh masih ada, puluhan tahun busuk enggak tidak? Kita tidak. Ini saya udah puluhan tahun, busuk enggak? Enggak kan, utuh, seger, fresh, kasep. Cek nu bogoheun. Nah, tidak berubah. Ruh juga berubah setelah terpisah dan disebut wal intiqal ilad dar minad dari ilad dar, berpindah dari satu alam ke alam lain, berpindah ke alam kubur, jasad berpindah ke alam kubur, ruh berpindah ke alam kubur. 4 kriteria. Pertama, berpisah antara ruh dan badan. Kedua, terputus hubungan. Kalau berpisah tapi masih ada hubungan, belum mati. Itu terjadi pada waktu tidur, pada waktu pingsan, pada waktu koma, dan termasuk pada waktu mati suri. Dengan hubungan yang berbeda-beda. Kalau dalam tidur hubungan antara jasad dengan ruh masih kuat. Apa yang dialami oleh ruh di alam mimpi masih ada hubungan dengan jasad. Ketika dalam mimpinya dia teriak-teriak, jasadnya di atas tempat tidur benar-benar teriak-teriak ya. Ketika di alam mimpinya orang itu mimpi kencing, orangnya benar-benar ngompol tuh ya. Ketika di alam mimpinya dia mengalami hubungan suami istri, jasadnya gimana? Keluar sperma benar dia, junub ya. Masih ada hubungan. Hubungannya kuat. Ketika pingsan masih ada hubungan tapi lebih lemah. Ketika koma lebih lemah, ketika mati suri lebih lemah. Tapi hubungan itu masih ada. Buktinya masih ada, kondisi fisik tidak berubah. Kondisi fisik tetap tidak busuk. Karena masih ada hubungan dengan jasad. Jadi mati suri adalah kondisi yang sama dengan tidur tapi dalam kadar yang lebih parah. Sama dengan koma, sama dengan pingsan, sama dengan tidur. Dengan kadar hubungan komunikasi antara ruh dengan jasad yang berbeda. Kalau masih tidur hubungannya kuat, kalau sudah pingsan lemah, kalau koma lebih lemah, kalau mati suri lebih lemah. Tapi suatu saat bisa pulih kembali. Paling itu penjelasan dari para ulama tentang mati suri. Mati suri adalah sejenis dengan tidur tapi dengan kadar yang lebih parah daripada tidur. Maknanya hubungan antara ruh dan jasad teramat sangat lemah. Tidak sekuat ketika tidur. Ketika tidur mengigau, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masih ada kontak hubungan antara ruh yang terpisah dari jasad. Tapi hubungan masih kuat, lalu dia mengigau. Ketika di alam mimpi dia mimpi jatuh dari atas bangunan, fisiknya gimana? Benar-benar jatuh dari kasur ke bawah. Kadang-kadang ini, mungkin di antara ikhwan yang ada yang mengalami, saya ada juga pernah mengalami, dalam tidur kita mimpi dengan jelas. Lalu dalam tidur umpamanya ada yang menyuruh kita, kamu sana ke air wudhu dulu lalu sholat. Benar-benar bangun dia. Masih di alam mimpi lalu ke WC lalu berwudhu gitu ya. Beres berwudhu baru sadar, loh tadi teh mimpi. Ini nyata. Ada yang pernah begitu? Ya mungkin ada. Jadi mati suri adalah lemahnya hubungan komunikasi antara ruh dengan jasad. Sama dengan pingsan tapi dengan kadar yang jauh lebih lemah. Sama dengan tidur tapi dengan kadar yang jauh lebih lemah. Bagaimana jika meninggal karena kecelakaan? Apakah itu husnul khatimah atau su'ul khatimah? Apakah ada sakaratul maut? Tergantung apakah langsung mati atau tidak. Ada yang mengalami sakaratul maut dulu atau tidak. Ada enggak yang kecelakaan dia masih hidup terus dirawat
beberapa hari setelah itu mati ada? Ada. Mungkin mengalami sakaratul maut. Tapi kecelakaan baik mobil, motor atau jalan kaki ketabrak atau kereta atau pesawat tidak menjadi indikasi apakah husnul khotimah ataupun su'ul khotimah, enggak sama sekali ya. Apakah sakaratul mautnya susah atau gampang juga tidak menjadi indikasi sahih, soleh atau salahnya orang itu selama hidupnya. Sama sekali tidak. Kecuali kalau nyata-nyata ada tanda-tanda su'ul khotimah atau tanda husnul khotimah. Baru bisa kita katakan orang itu ketika hidupnya baik atau buruk. Seperti orang sedang bermaksiat, lagi nyekek botol, mati. OD. Itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Orang mati ketika bermaksiat itu su'ul khotimah. Ada orang yang melakukan kebid'ahan. Bentuk fisik zahir kebidahan itu bagus apa jelek? Bagus. Tidak ada kebidahan yang bentuk perbuatannya buruk, nggak ada. Semua kebidahan bentuk perbuatannya apa? Bagus. Coba sekarang umpamanya sholat subuh 3 rakaat. Bid'ah apa tidak? Tidak. Bid'ah. Rakaat ketiga isinya bagus apa jelek? Bagus. Apa isi rakaat ketiga? Fatihah, surat, ruku, sujud, sholawat, tahiyat, gitu ya? Nggak ada keburukan. Boleh nggak ditambahkan menjadi rakaat ketiga dalam sholat subuh? Enggak. Kalau orang sholat subuh 3 rakaat, di rakaat ketiga dia sedang sujud mati. Su'ul khatimah apa husnul khatimah? Su'ul khatimah. Karena sedang melakukan kebid'ahan. Tapi orang awam, aduh itu sujudnya lagi mati. Matinya lagi sujud. Terbalik. Matinya lagi sujud husnul khotimah. Karena awamnya mereka, karena bodohnya mereka tidak tahu. Padahal itu sedang berbuat bid'ah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sholat subuh 3 rakaat. Dan dia merasa benar dengan itu. 2 rakaat aja udah bagus. Apalagi 3 rakaat, gitu ya. Besok mas saya akan 4 rakaat. Baru 3 rakaat sudah mati. Itu sedang bermaksiat kepada Allah, sedang berbuat bid'ah, su'ul khatimah. Jangan lihat zahirnya, tapi lihat menurut kacamata syar'i. Walaupun dia lagi sujud matinya, lagi mengucapkan subhana rabbiyal a'la sambil bercucuran air mata, lalu mati. Dia su'ul khatimah karena sujudnya ketika melakukan kebid'ahan, ya. Nah, itu baru kalau umpamanya ada indikasi dia sedang berbuat buruk lalu umpamanya dia mati, itu su'ul khatimah. Adapun kalau ada tanda-tanda husnul khatimah seperti malam Jumat, seperti hari Jumat, seperti matinya mengatakan la ilaha illallah, yaitu husnul khatimah. Apapun penyebab kematiannya, baik itu kecelakaan ataupun yang lain-lainnya. Mengenai ruh yang masih di alam kubur, apakah jika orang mukmin selamat dari siksa kubur, kemudian nanti di akhirat apakah akan masuk surga? Iya, yang memperoleh nikmat kubur pasti ke surga, tidak akan masuk dulu ke dalam neraka. Berdasarkan hadis yang sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Utsman berdiri di atas kuburan lalu menangis. Tangisannya dahsyat sampai jenggotnya basah oleh air matanya. Berarti nangisnya bukan asal-asalan ya. Ditanya, kata orang-orang, tadhkurul jannatan wan nar falam tabqi wa tadhkurul qabr wa tabki. Engkau kalau menjelaskan, menerangkan atau ingat surga neraka tidak nangis, tapi kau ingat kepada kuburan nangis. Kenapa? Berkata Utsman, li'annani sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul,
innal qabra manzilatun min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru lahu. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Karena aku pernah mendengar Rasul SAW bersabda, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Siapa yang selamat dari alam kubur, maknanya selamat dari azab kubur, selamat dari fitnah kubur, dia memperoleh nikmat kubur, kehidupan setelahnya akan jauh lebih mudah, lebih menyenangkan baginya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab kubur, dari fitnah kubur, dan semoga Allah memberikan nikmat kubur kelak kepada kita. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, kehidupan setelahnya akan lebih bagus, lebih baik, lebih menyenangkan, lebih mudah baginya. Siapa yang tidak selamat dari azab kubur, dia memperoleh azab kubur, kehidupan setelahnya akan lebih menyulitkan bagi dia, lebih dahsyat lagi bagi dia, ya. Jadi ini menunjukkan siapa orang yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, maka dia insya Allah akan ke surga. Waktunya habis, cukup sampai di sini saja dulu ya. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Bandung 1476 kHz. Program Muhsinin rutin dan tetap Roja Bandung. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Roja Bandung untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Bandung melalui donasi untuk operasional Roja Bandung. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Roja Bandung diantaranya melalui transfer bank ke rekening Mandiri Syariah di nomor 77710147668 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah _Media. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS ke nomor 0821 22221476 dengan format donasi RRB spasi tanggal transfer. Bagi Anda yang mempunyai keterbatasan waktu namun ingin berdonasi untuk operasional Roja Bandung, kami menyediakan kenceleng untuk diantar ke tempat Anda dan kami akan melakukan penjemputan untuk area Bandung dan sekitarnya untuk mempermudah Anda yang ingin berdonasi kapanpun. Untuk penyimpanan kenceleng Roja, Anda bisa mengirimkan SMS dengan format kenceleng RRB spasi alamat lengkap dikirim ke nomor 0821 2222 1476. Dan untuk penjemputan donasi, Anda bisa mengirimkan SMS dengan format jemput donasi RRB spasi alamat dikirim ke nomor 0821 2222 1476. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Roja Bandung selama ini. Roja Bandung 1476 kHz.